Halo, perkenalkan nama saya Bernadetta Pascalia Akolo, NIM 19120165, kelas D Teknik Informatika Strata 1. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Cerdas saya dengan judul Klasifikasi Jenis Kendaraan Menggunakan Metode Extreme Learning Machine. Ini adalah laporannya. Bab 1 pendahuluan. Pertama 1.1 latar belakang. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini berbanding terbalik dengan infrastruktur jalan yang belum memadai. Semestinya dengan peningkatan jumlah kendaraan, infrastruktur jalan juga harus mengimbangi sehingga tidak terjadi hal-hal seperti penumpukan jumlah kendaraan di jalan yang menyebabkan kemacetan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menangani kemacetan di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan adalah membangun jalan tol, bahkan alat pemantau lalu lintas. Tetapi tentu saja alat tersebut masih memiliki keterbatasannya. Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi peluang besar untuk membangun sebuah sistem informasi dengan perkembangan sensor video serta hardware. Pada saat memproses video membuka peluang bagi pengembangan teknologi pada sistem pemantauan lalu lintas berbasis vision, sebab dapat memberikan informasi dengan lebih detail untuk kebutuhan analisis. Dengan memanfaatkan kamera untuk pengambilan video atau gambar, beberapa titik jalan sebagai pemberi informasi kondisi lalu lintas. Salah satu caranya dengan implementasi pengolahan citra digital. Citra digital adalah sebuah gambar dua dimensi yang bisa direpresentasikan oleh layar yang terdapat pada monitor komputer sebagai himpunan berhingga atau discrete nilai digital yang disebut dengan pixel atau picture elements. Pengolahan citra digital merupakan ilmu pemrograman komputer untuk memproses dan akhirnya memahami gambar dan video atau membuat komputer dapat melihat. Sistem yang akan dibangun adalah sistem yang dapat mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan jenisnya di dalam suatu citra digital. Oleh karena itu, berdasarkan keadaan nyata yang telah diterangkan di atas, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan dengan menggunakan metode Extreme Learning Machine. Untuk membangun sebuah sistem ini melewati beberapa tahapan yaitu deteksi objek tertentu di dalam suatu citra digital. Lalu deteksi objek yang dimaksud adalah mengetahui keberadaan objek. Selanjutnya fungsi dari pendeteksian untuk menentukan jenis kendaraan satu dengan kendaraan lainnya dalam suatu citra, yang nanti hasil dari pendeteksian ini akan dipakai untuk tahapan klasifikasi pengelompokan kendaraan berdasarkan jenisnya dan pengujian data. 1.2 Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan menggunakan algoritma Extreme Learning Machine. Bab 2 Landasan Teori. Extreme Learning Machine atau ELM merupakan jenis jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan tersembunyi yang biasa disebut dengan Single Hidden Layer Feed Forward Neural Network atau SLNS. Metode ini memiliki kecepatan pembelajaran yang lebih cepat dibandingkan metode jaringan saraf tiruan konvensional seperti backpropagation. Jaringan saraf tiruan adalah merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia tersebut. Jaringan saraf tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut dengan neuron. Yang kedua, isyarat mengalir dari antara sel syaraf atau neuron melalui satu sambungan penghubung. Yang ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Lalu keempat, setiap sel syaraf akan merupakan fungsi aktivasi terhadap isyarat hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan isyarat keluarannya. Adapun sistem yang akan dibangun adalah klasifikasi jenis kendaraan menggunakan metode Extreme Learning Machine atau ELM. Adalah suatu jaringan syaraf tiruan feed forward dengan konsep SLFS, FNS
atau Single Hidden Layer Feed-Forward Neural Networks, sebab LLM hanya memiliki satu hidden layer. Extreme Learning Machine merupakan metode pembelajaran baru dari jaringan saraf tiruan. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Huang pada tahun 2004. Metode ini dapat melakukan generalisasi dengan sangat baik dengan waktu yang sangat cepat jika dibandingkan dengan metode backpropagation dan SVM atau Super Vector Machine. Metode ini mempunyai model matematis lebih efektif dan sederhana dari GST feed-forward, sehingga metode ini cukup baik digunakan dalam menyelesaikan masalah klasifikasi. Extreme Learning Machine merupakan metode pembelajaran baru dari jaringan saraf tiruan. Metode pembelajaran LLM dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari jaringan saraf tiruan feed-forward, terutama dalam hal learning speed. Huang et al. Mengemukakan dua alasan mengapa GST feed-forward mempunyai learning speed terendah, yaitu yang pertama, menggunakan slow gradient based learning algorithm untuk melakukan training. Lalu yang kedua, semua parameter pada jaringan ditentukan secara iteratif dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran dengan menggunakan conventional gradient based learning algorithm seperti backpropagation, semua parameter pada GST feed-forward harus ditentukan secara manual. Parameter yang dimaksud adalah input weight dan hidden bias. Parameter-parameter tersebut juga saling berhubungan antara layer yang satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan learning speed yang lama dan sering terjebak pada local minima. Sedangkan pada LLM, parameter-parameter seperti input height dan hidden bias dipilih secara random, sehingga LLM memiliki learning speed yang lebih cepat dan mampu menghasilkan good generalization performance. Bab 3 pembahasan. Ada 3 bagian ya dalam bab 3 ini. Yang pertama, cara kerja dengan flowchart. Ini adalah algoritma yang pertama ya. Ini maksud saya flowchart dari algoritma pengenalan karakter. Jadi dalam bagian ini dijelaskan mengenai perlakuan terhadap data latih, data uji, dan pada main atau utamanya untuk pengenalan karakter atau jenis pengklasifikasiannya. Berikut adalah diagram dari algoritma pengenalan karakter menggunakan LLM ya ini. Nah, ini saya gambar di UML, style UML, di mana menjelaskan bahwa permulaan pada proses yang dilakukan adalah yang dimulai, lalu data citra kendaraannya, ada pembagian data ya menjadi dua, itu ada data latih dan data uji. Di mana data latih dan data uji tersebut adalah data yang sudah dilakukan pemrosesan, sehingga data tersebut sudah bisa diimplementasikan untuk algoritma LLM sebagai algoritma untuk pengenalan karakter teks. Setelah data sudah terbagi menjadi data latih dan data uji, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelatihan LLM ya. Pra pemrosesan ini data latih, pra pemrosesan data uji. Sudah dijelaskan. Selanjutnya itu ada training atau pelatihan LM. Nah, tahap ini adalah mutlak dilakukan karena sebagai proses pembelajaran bagi metode LM adalah dalam mengenali karakter teks yang terdapat pada citra kendaraannya ini. Selain data latih, dalam proses ini juga dibutuhkan penentuan jumlah hidden network dan fungsi aktivasi oleh pengguna. Setelah proses pelatihan atau training LLM-nya selesai, maka didapat sebuah file berupa model LM atau LM model. Ada gambarnya ini, yang nantinya ini adalah outputnya ya, yang akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap metode LM dalam hal pengenalan karakter atau pengenalan klasifikasi jenis kendaraannya. Sama seperti data latih juga, data uji melewati tahap pra pemrosesan data uji, lalu dia akan ditesting LLM. Dan akhirnya
mendapatkan outputnya itu akurasi testing dan output LM hasil klasifikasi citra. Oke, selesai. Ini untuk flowchart pertama. Nah, ini flowchart ini untuk menggambarkan proses data pengujian ya, pengujian data pelatih. Nah, ini adalah gambar flowchart dari alur penyelesaian alur proses data latih ya. Jadi proses data latih LM untuk pengenalan karakter. Mula-mula data yang dimasukkan mulai berupa inputan citra kendaraan dan set target. Nah, citra kendaraan seperti tadi, citra kendaraannya yang punya kita itu kan mobil, motor, dan sepeda. Nah, ini inputan dimasukkan. Lalu data target pengenalan karakter diletakkan pada sebuah tabel yang berisikan pengkodean karakter angka dengan huruf target yang akan dikenal. Sebelum data dilakukan training, ya sebelum training, maka dilakukan pra-promosisan citra dulu ya, yang di sini yang ketiga ini. Lalu setelah selesai menjalankan pra-promosisan citra data latih, maka akan dapat file yang berisi matriks citra. Matriks citra yang sesuai dengan input LM-nya. Data kedua yaitu matriks target data karakter. Lalu hal ini mutlak dilakukan karena proses pelatihan maupun pengujian menggunakan metode LM juga menyertakan data target sebagai pembanding akurasi. Selain kedua data di atas, ada juga inputan yang dibutuhkan untuk pelatihan LM tersebut adalah jumlah hidden network. Jadi misalkan data target kelas, lalu ini jalankan latih LM, kita jalankan latih dan hasilnya adalah output akurasi trainingnya untuk latih. Sama juga seperti proses pengujian ya. Mulai lalu inputkan citra, ada pra-promosisan, lalu dia menghasilkan matriks target kelas, di mana outputnya adalah data target kelas dengan data training ya. Lalu menjalankan uji. Kita uji tadi kan latih, ini uji LM dan hasilnya adalah akurasi pengujian. Selesai. Itu untuk flowchart ya. Nah, perhitungan manual dengan Excel terlampir karena ada di file Excel-nya. Pada penelitian ini sebenarnya Extreme Learning Method ini memiliki banyak sekali rumus, akan tetapi yang kita gunakan hanya untuk mencari tingkat akurasinya ya. Jadi sini metode LM punya model matematis yang berbeda dari jaringan saraf tiruan feed forward. Model matematis dari LM lebih sederhana dan efektif. Berikut model matematis dari ELM. Yang pertama XI, yaitu XI1, XI2 sampai XIN, dan TI-nya adalah TI1, TI2 sampai dengan TI ke N. Di mana XI adalah data masukan untuk latih maupun uji dari metode LM. Data tersebut dapat berupa matriks berukuran tertentu. Matriks XI berisi data yang mewakili fitur dari sebuah data. Sedangkan TI adalah matriks target yang ukurannya sesuai dengan ukuran matriks data latih maupun data uji. Kedua data ini diperlukan untuk proses pelatihan dan pengujian menggunakan LM. Oke, standar SLFNS dengan jumlah hidden nodes sebanyak N dan activation function Gx dapat digambarkan secara matematis sebagai berikut. Ini adalah sigma atau jumlah dari I ke N sama dengan 1 beta I GI atau kali dengan XG sama dengan sigma atau jumlah I dari I ke N sama dengan 1 dikali beta IG dikali dengan WI kali XJ tambah BI sama dengan OJ, di mana J ini merupakan angka 1, 2 sampai ke N, lalu WI atau WI1 kali WI2 WI1, WI2 sampai WIN merupakan vektor dari weight yang menghubungkan I hidden nodes dan input nodes. Lalu beta I yaitu beta I1, BI2, beta I sampai N merupakan weight vektor yang menghubungkan I hidden nodes dan input nodes.
Di atas vektor dari wake, di bawah wake vektor. Lalu BI adalah threshold dari I hidden nodes. Threshold, algoritma threshold ada. Lalu WI kali XJ merupakan inner product dari WI dan XJ. SLFNs dengan n hidden nodes dan activation function atau DX diasumsikan dapat melakukan approximate dengan tingkat error 0 atau dapat dinotasikan sebagai berikut. Sigma atau jumlah dari J ke N sama dengan 1 untuk himpunan mutlak OJ kurang TJ sama dengan 0, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N beta IG dikalikan dengan WI kali X tambah BI sama dengan TJ. Oke, ini adalah hasil dari hasil klasifikasinya. Ada 30 kendaraan ya. 10 pertama itu mobil, 10 kedua itu motor, dan 10 ketiga itu adalah sepeda maksud saya. Nah, hasil klasifikasinya ada di sebelah sini. Nah, untuk menghitung hasil nilai akurasi dan percobaan telah dilaksanakan menggunakan rumus seperti berikut. Rumusnya adalah hasil klasifikasi benar per total percobaan pengujian dikali dengan 100%, karena kita akan menghitung persentase akurasinya sama dengan persentase akurasi. Jadi hasil klasifikasi benar ada 26. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Dibagi dengan total percobaan pengujian ada sebanyak 30 dikali dengan 100%-nya. Jadi dapatnya adalah 86,667%. Nah, dari seluruh percobaan yang telah dilaksanakan dapat hasil bahwa penerapan metode Extreme Learning Machine pada sistem klasifikasi jenis kendaraan ini memiliki tingkat akurasi sebesar 86,6%. Nilai akurasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa metode ini sangat baik jika diterapkan pada kasus yang membutuhkan klasifikasi. 3.3 perhitungan dengan software MATLAB 2016 ya. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama, algoritma dan pemrograman MATLAB untuk klasifikasi jenis kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu proses pelatihannya. Proses pelatihannya A. Yang pertama, membaca citra pada data latih terdiri dari 10 citra model, 10 citra motor, 10 citra sepeda. Lalu melakukan transformasi ruang warna dari citra RGB menjadi citra HSV. Melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding. Lalu melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Lalu melakukan ekstraksi ciri morfologi berdasarkan nilai area, parameter eccentricity, major axis length, dan minor axis length. Melakukan pelatihan jaringan, dan terakhir menghitung akurasi pelatihannya. Ini untuk proses pelatihan. Nah, ini adalah source code-nya. Ini source code-nya telah saya masukkan, inputkan ke dalam MATLAB. Nah, hasilnya adalah akurasi pelatihannya sebesar 100%. Kita lihat di MATLAB. MATLAB saya loading lambat ya. Oke. Ini untuk pelatihannya. Maaf ya loading. Nah, di sini ada perintah clear, close all. CLC ini untuk membersihkan command window, clear ini untuk membersihkan ketika ada hasil ya dibersihkan dulu command window, baru dijalankan lagi perintah ini close all. Nah, ini pelatihan menerapkan lokasi folder. Di sini menetapkan lokasi folder data latih. Nah, lokasi folder data latih, nomor folder data latih ini sudah saya simpan di sini folder ini ya. Kita buka, kita open. Nah, di dokumen MATLAB
Lalu data latih. Ini data latihnya, kita select folder. Kita lihat ya di dalam isinya apa. Ini adalah gambar-gambar berekstensi JPG untuk 30 gambar, tadi 10 mobil, 10 motor, dan 10 sepeda. Ini nama foldernya data latih. Lalu membaca nama file berformat JPG, di mana nama file sama dengan dir full file name folder .jpg. Nah, nama file ini dapat dari dir atau directory full file, nama foldernya yang ini kan, nama foldernya adalah data latih. Jadi dia akan membaca file berformat JPG yang ada dalam folder data latih. Lalu yang berikut adalah menghitung jumlah file yang dibaca. Jumlah file sama dengan numel dalam kurung nama file. Nah, nama filenya ini .jpg ini untuk hitung jumlah file. Lalu menginisialisasikan variabel ciri, di mana ciri sama dengan zeros jumlah file, 5. Lalu kelasnya zeros jumlah file 1. Lalu melakukan ekstraksi ciri terhadap seluruh file yang dibaca, di mana for n-nya sama dengan 1 berbanding dengan jumlah file. Nah, membaca file citra, di mana image, citra kan image, sudah bisa gambar. Di mana imread atau image read membaca gambar full file yang ada pada folder data latih nama file .jpg. Di mana lalu selanjutnya mengkonversi ruang warna citra RGB menjadi HSV, di mana RGB 2 HSV dalam kurung image. Lalu mengekstrak komponen V. Oke, tanda koma di belakang ini dipakai untuk nanti tidak memunculkan hasilnya ke command window. Mengekstrak komponen V, di mana V sama dengan SF titik 2, 3. Nah, titik 2 ini sudah dibacakan. Lalu melakukan thresholding ya, alih thresholding terhadap komponen value, di mana BW sama dengan IM2 BW atau V 0,3. Nah, ini selanjutnya. Ini tadi parameter-parameternya. Ada area, perimeter, eccentricity, mayor, dan minor. Menyusun variabel ciri, di mana ciri n tadi kan di atas n sama dengan 1 berbanding dengan jumlah file. Jadi sini n,1 area, n ciri kedua itu perimeter, ciri ketiga eccentricity di mana n,3, ciri keempat n,4 mayor, ciri kelima ada n,5 minor. Selesai. Itu menggunakan fungsi for dan n. Ini. Lalu menetapkan kelas target latih, di mana kelas 1 berbanding 10 itu kelas 1 ya. Yang sama mobil itu kelas 1, kelas 11 sampai 20 itu kelas 2, terus kelas 21 sampai 30 itu kelas 3 yang sepeda itu. Lalu menyusun data latih, di mana data training sama dengan kelas ciri, ciri. Menyusun parameter ELM. Nah, bobot diinisialisasikan secara random. Nah, load bobot awal. LM type-nya adalah 1 activation function sama dengan sin. Pelatihan LM ini kita masuk ke fungsi pelatihannya, di mana ini nih artinya kosong yang tanda ini. Jadi predicted class LM sama dengan atau data training, titik. Nah, input weight-nya bias height dan neurons atau LM type, lalu activation function. Lalu ini adalah masuk ke fungsi menghitung akurasi pelatihannya, seperti yang tadi kita hitung di Excel ya. Dihitungnya seperti ini. Find predicted class sorry. Akurasinya adalah numel n numel. Nah, numel ini tadi di sini jumlah file numel n benar dibagi dengan jumlah file. Numel n itu yang jumlah file yang dibaca, yang berhasil dibaca.
dibagi dengan jumlah file keseluruhan dikali dengan 100. Display, dia akan menampilkan display. Akurasi pelatihan sama dengan nums 2 str dari akurasi dalam persen, tambahkan tanda persen, lalu menyimpan variabel-variabel pelatihan, dimana save net data training intuit bias optional neurons type activation function, semua disimpan variabelnya. Dan sekarang kita jalankan run. Oke, sepertinya ini hasilnya akan sangat lama karena loading. Oke, kita tunggu. Oke, akurasi pelatihannya sebesar 100%. Kita masuk ke pengujian. Kita kembali lagi ke Word. Nah, ini hasil print screen-nya. Simpan di Word. Nah, proses pengujian. Nah, ada beberapa algoritmanya. Yang pertama adalah membaca citra pada data uji terdiri dari 4 citra mobil, 3 citra motor, dan 5 citra sepeda. Itu sudah saya simpan ya dalam folder. Tadi kan data aktif foldernya, ini sekarang folder data uji. Melakukan transformasi ruang warna dari citra RGB menjadi citra HSV. Melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding. Lalu melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Dan kelima, melakukan ekstraksi ciri morfologi yang berdasarkan nilai area, perimeter, eccentricity, major axis length, dan minor axis length. Melakukan pengujian jaringan, dan terakhir adalah menghitung akurasi pengujian. Ini skripnya. Saya telah masukkan ke sini pengujiannya. Sama seperti tadi juga, bedanya nama foldernya itu data uji. Kita coba lihat lagi di sini data ujinya. Ini data melatihkan MATLAB, ini data uji di sini. Kita select folder. Nah, ini dia data uji. Dalam sudah ada 4 mobil, 3 motor, dan 5 sepeda maksud saya. Sama juga seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Hanya saja di sini dia menghitung akurasi data pengujiannya. Nah, ini perbandingannya ya berbeda dengan yang tadi di sebelah. Oke, kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Adalah 75%. Kita kembali lagi untuk. Nah, ini hasil screenshot di program di laporannya. Ketika pembuatan GUI MATLAB-nya, search code yang digunakan dalam pembuatan GUI MATLAB adalah ini search code-nya. Dia menggunakan function variable main program variable main program MATLAB code for main program.fig. Nah, ini telah saya copy paste ke sini. GUI 1. Main program.fig. Oke, ini adalah function-functionnya. Kita mau running, tapi nanti runningnya loading lambat ya. Kita lihat tuh. Nah, ada error di 296.
question function. Oke, kita running lagi. Saya bersihkan ini dulu, clc clear screen, clear command window maksudnya, clc. Oke, masih running. Ini loading lambat ya, sedikit lambat. Saya bersih. Rewan.fig function. Ini dia ada error. Oke, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Dimana ini untuk kelas mobil, kelas sepeda motor, dan untuk kelas sepeda. Kita masuk ke kesimpulan. Dari pengujian yang telah dilakukan, maka dapat kesimpulan bahwa yang pertama, penerapan algoritma Extreme Learning Machine atau ELM pada pengujian klasifikasi jenis kendaraan ini digunakan untuk mengklasifikasikan tiga jenis di sini, yaitu mobil dan sepeda motor serta sepeda dengan nilai akurasi mencapai 86,6%. Nilai akurasi yang tinggi pada proses pengujian menunjukkan bahwa algoritma Extreme Learning Machine atau ELM ini sangat baik jika diimplementasikan untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan. Posisi dalam pengambilan gambar dapat mempengaruhi dalam proses pendeteksian dan klasifikasi juga. Oke, ini adalah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.